Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsil azim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana Muhammadin raufi rahim, wa ala alihi wa ashabi lazina bazzalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Saudaraku semuanya, malam ini izinkan saya membawa tausiah yang berjudul Lamaran Malaikat Maut. Saudaraku, akan tiba satu masa yang tak bisa ditunda, tak bisa dihindari, tak bisa dibeli dengan harta, dan tak bisa diubah dengan air mata. Masa itu adalah masa di mana kita semua akan dilamar oleh malaikat maut. Lamaran yang bukan dengan cincin, bukan dengan senyum cinta, melainkan dengan takdir. Saudaraku, selama ini engkau sibuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar nama, mengejar kekuasaan dan lainnya. Namun dunia yang kau kejar itu akan menceraikanmu tanpa pamit. Rumahmu akan tetap berdiri megah tanpa langkahmu. Hartamu akan berpindah tangan dan dunia akan terus berputar tanpa namamu di dalamnya. Ibumu akan menangis di sisi kepalamu, namun engkau tak lagi mampu menjawab panggilannya. Anak-anakmu akan memanggil ayah, namun engkau telah bisu di balik kain kafan. Anak-anakmu akan memanggil ibu, namun engkau telah bisu di balik kain kafan. Sahabat-sahabatmu akan mengangkat tubuhmu di atas pundak mereka, lalu mereka akan membaringkanmu di dalam tanah yang sunyi. Dan setelah doa terakhir dibacakan, tanah itu menutup wajahmu perlahan, lalu semuanya selesai. Tak lagi ada tawa, tak ada lagi cita, dan tak ada lagi dunia. Dan di liang sempit itu, dua malaikat datang mendekat. Suara mereka mengguncang bumi. Man rabbuka, ma dimuka, ma nabiyuka, ma saudaranuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan siapa saudaramu. Mungkin seperti itulah cerita daripada cerita riwayat sebelumnya. Wahai diri yang menjawab bukan lidahmu melainkan hatimu. Jika hatimu hidup dengan nama Allah, maka ringanlah jawabannya. Namun bila hatimu penuh cinta dunia, lidahmu akan keluh dan tubuhmu bergetar dalam ketakutan.
Ya Allah, bagaimana bila Engkau menjemputku malam ini dalam keadaan aku lalai, dalam keadaan aku lupa bahwa aku hanyalah tamu di dunia. Aku takut ya Rob, jika Engkau menutup mataku sebelum aku sempat bersujud memohon ampun. Aku takut ya Rob, jika Engkau mengambilku saat hatiku belum siap untuk pulang. Ya Allah, jika kelak malaikat maut melamarku, izinkan aku menjadi pengantin yang Engkau cintai. Sambutlah ruhku dengan lembut, dengan rahmat-Mu ya Rob, bukan dengan murka-Mu ya Rabbi. Biarlah kematian menjadi pertemuan, bukan menjadi perpisahan. Wahai saudaraku, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu pulang menuju kasih sayang Allah. Wahai diri, sebelum dunia menceraikanmu, berdamailah dengan Tuhanmu. Sebelum tanah menutup wajahmu, basahilah wajahmu dengan air mata taubatmu. Dan sebelum malaikat maut melamarmu, lamarlah dulu ampunan Allah dengan sujud dan tangisanmu. Ya Allah, jika Engkau menjemputku, jemputlah dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Jadikanlah kematianku sebagai awal kehidupan yang sebenarnya di sisimu, bersama mereka yang Engkau cintai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai saudaraku, tausiah ini bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk disadari, karena setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju lamaran terakhir dari langit. Dan semoga ketika saat itu tiba, kita semua tersenyum karena Allah telah menerima cinta kita. Demikianlah tausiah ini, semoga dapat menjadi renungan buat diri, dan semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.